pemirsa kita sudah terhubung secara virtual dengan Ketua DPW PKB Jakarta, Pak Hasbialo Ilyas, dan juga Pak Herzaki Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis Komstra dan Koordinator Demokrat. Nanti juga mungkin akan bergabung Direktur Parameter Politik Indonesia sekaligus pengamat politik, Mas Adi Prayitno, tapi saat ini masih kami coba hubungi. Saya mau ke Demokrat dulu nih. Siapa pendamping Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernur nih, Mas Er? Ya, tentu kita akan pilih dan cari yang terbaik dulu. Hari ini bagaimanapun Demokrat kan menyambut baik kemungkinan Pak Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta. Tapi bagaimanapun kalau belum ada wakilnya, belum tuntas namanya gitu. Sehingga kami belum bisa bilang fix kita akan dorong ini. Yang pasti bagaimanapun ya, kalau dari arahan Ketua Umum kami Mas Ahaye ingin calon yang kita usung adalah satu punya kans menang yang besar, kemudian yang kedua punya integritas, ketiga punya jejak rekam. Dan bagaimanapun calon pemimpin nantinya ini harusnya menjadi solusi ya, dekat dengan rakyat gitu. Dan selalu diingat, kalau Demokrat kami pasti akan memoklamirkan, merekomendasikan, mengusung itu satu paket. Jadi kami akan umumkan ya, dengan misalnya katakanlah kalau misalnya nih ya hari ini kita bersepakat mendukung satu tokoh, kita baru akan mengumumkannya itu mendukung wakilnya siapa hari ini gitu ya. Nah, tentu pembincangan dengan teman-teman Kim, ada Pak Ridwan Kamil yang didorong ya, ini kita diskusikan bersama nih yang terbaiknya seperti apa. Nah, karena bagaimanapun kami ingin menang di Pilkada Jakarta kali ini gitu. Oke, saya mau ke PKB Pak Hasbialo. Ridwan Kamil kan Pak Hasbi didukung oleh Kim Plus ya sekarang. Gimana nih sikap PKB? Pak Hasbi, kami belum bisa mendengar audionya, mungkin masih ke mute, boleh ditekan tombol mute-nya Pak Hasbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKB sampai hari ini PKB masih tetap konsisten dengan Pak Anies Baswedan. Oke. Sampai hari ini. Jadi belum berubah karena DPW PKB DKI Jakarta sudah jelas pada waktu itu mendeklarasikan Pak Anies. Oke, jadi nggak akan gabung nih dengan Kim Plus nih? Karena hari ini PKB DKI Jakarta masih menganggap Pak Anies bahwa yang terbaik masih untuk di DKI Jakarta untuk meneruskan pembangunan di DKI Jakarta. Oke, Pak Hasbi, jadi ini nggak akan gabung ke Kim Plus ya? Selama ini namanya politik cair sampai hari ini, saya katakan sampai hari ini PKB masih komitmen dengan Pak Anies. Oke, karena ini cair kita kawal, kita lihat bersama-sama nanti pergerakan airnya kemana kalau begitu. Saya ke Demokrat lagi deh, ke Mas Er. Mas Er, apakah ada kriteria tertentu untuk mendampingi Ridwan Kamil? Ya, kalau kita berbicara nantinya mengusung Ridwan Kamil ya, tentu kita ingin agar kedua tokoh ini saling melengkapi satu sama lain, ya. Kemudian juga bisa punya chemistry, ya, bisa bekerja sama dengan baik. Karena bagi kami calon gubernur dengan calon wakil gubernur itu harus saling melengkapi. Bukan calon wakil gubernur itu bukan hanya sekedar pelengkap. Karena bagaimanapun ini kerjasama tim. Inilah cara kami. Inilah cara teman-teman di Kim gitu. Ya, bukan one man show. Wah, cagupnya ini ya, cagup nantilah atau apa gitu, nggak penting gitu. Ya, hanya dapat tugas seremoni segala apa, atau bahwa kita bisa menang kalah tergantung cagup, nggak ada itu dalam kampus kami. Ya, bagi kami baik cagupnya, cawagupnya, kepala daerah siapapun itu harus selalu saling melengkapi dan saling dukung satu sama lain. Karena bahwa faktor tunggal kemenangan itu adalah cagup itu nggak ada dirumuskan. Karena ini saling melengkapi, jadi harus yang seperti apa nih sosoknya yang bisa melengkapi sosok Ridwan Kamil ini? Ya, tentu kita bisa berlihat ya banyak variabel, karena bagaimanapun kita masih menunggu juga potensi siapa nih ya calon lawan dari yang akan muncul di sana. Yang kedua juga bagaimanapun semuanya perbincangan masih harus dibahas di dalam, karena bagaimanapun partai-partai mana yang sudah bersepakat. Nah, inilah yang nanti kemudian kita petakan bersama. Jadi hari ini saya belum bisa bilang bahwa calon terbaik adalah si A atau si B, karena ini masih menjadi kesepakatan bersama. Maju ini tidak bisa sendirian, kan begitu. Ya, Nah, sehingga kami tentu akan diskusi bersama dengan teman-teman lain semua siapa nih calon terbaik. Bagaimanapun kami menunggu ya Mas Ridwan Kamil ini kan kadernya Golkar gitu, ya kan. Kita lihat dulu nih
bagaimana nih formulasi ini, yang sebaiknya seperti apa. Lalu Bang Dasko juga sudah menyampaikan, nah nanti kita lihat nih. Nah, gitu. Sambil mancing-mancing lah, kalau Bang Hasbullah atau PKB mau geser kan juga ya terbuka juga gitu, ya kan. Atau siap mengirimkan wakil kan, nah itu kan kita juga bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Ya, yang pasti begini, nggak ada ceritanya, kami pertegas dulu ya, nggak ada ceritanya niatan kami membuat kota kosong, nggak ada itu. Ya, yang ada adalah kita ingin komunikasi dengan semua, ya, ingin komunikasi dengan semua. Lalu bagaimana kemudian kalau misalnya makin banyak yang bergabung kan makin baik. Gitu. Kami belajar seperti itu. Tapi bagaimanapun akan baik juga kalau ada yang tetap maju nih, ya, tetap maju sehingga ada lawan juga nih bagi kami gitu. Ya, ini menjadi penting karena masyarakat perlu disodori pilihan cara memimpin Jakarta, karena kita ingin pemimpin yang terbaik. Tapi kalau saya lihat Bang RK ini cukup terbaik lah. Mas Her. Bisa dibilang salah satu yang terbaik lah. Kita lihat nanti. Saya kembali ke Pak Hasbi. Ya Allah kalau begitu, Pak Hasbi. Ini kan isunya sudah berhembus begitu kencang begitu ya, wacana Kim Plus ini gitu. Apakah PKB diajak? PKB tidak berpikir diajak atau tidak diajak, tidak masalah bagi PKB. Dari awal PKB sudah jelas bahwa PKB konsisten sampai hari ini dengan Pak Anies Baswedan. Memang yang ada perselisihan menurut kami di pendukung Pak Anies ini, yang salah satu ini yang membuat PKB ini kurang agak nyaman lah, karena tiba-tiba PKS mengumumkan calon gubernur beserta wakilnya, kan seperti itu. Nah, yang PKB inginkan harus bertemu bersama, kita kumpul bersama menentukan wakilnya bersama. Tidak main klaim. Tapi Pak Hasbi, kalau seandainya diajak nih, akan gimana sikapnya? Ya, kita sampai hari ini kami masih konsisten dengan Pak Anies Baswedan, dan mudah-mudahan PKS konsisten dengan mendukung Pak Anies, dan begitu juga dengan Partai Nasdem. Tampaknya sudah bergabung juga nih Mas Adi Prayetno bersama kami. Saya coba sapa dulu Mas Adi. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore Mas. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung. Lagi di jalan nih kayaknya Mas Adi. Sudah di TKP. Mas Adi, kalau kita cermati peta politik sekarang, termasuk ada wacana Kim Plus gitu ya, peluang Ridwan Kamil menang apakah sangat besar? Karena sampai muncul wacana Ridwan Kamil bisa aja jadi calon tunggal di Pilgub Jakarta ini. Gimana dari kacamata Anda sebagai pengamat politik nih Mas Adi? Kalau bicara tentang Kim Plus, tentu sangat tergantung partai-partai di luar Kim, tergantung PKB, tergantung PKS, dan tergantung Nasdem. Kim Plus ini sepertinya tidak ingin menyertakan PDIP menjadi bagian koalisi di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah iman politik ketiga partai di luar Kim, di luar PDIP ini solid ataukah akan goyang-goyang? Nah, kalau goyang-goyang iman politik PKS, Nasdem, dan PKB, ya rasa-rasanya jangankan Anies Baswedan, siapapun tak akan mungkin bisa maju sebagai salah satu kontestan di Pilkada Jakarta. Itu artinya Pilkada Jakarta hanya akan diikuti oleh satu jagoan dari Kim yang sangat potensial akan berhadapan dengan kota kosong. Kalau berhadapan dengan kota kosong, ya Ridwan Kamil sebenarnya tak perlu sulit-sulit, tak perlu susah-susah siapa wakilnya. Pasangan dengan siapapun, yang penting ada, saya kira relatif akan lebih mudah untuk memenangkan pertarungan secara politik. Nah, tapi yang kedua Mas, jangan-jangan wacana Kim Plus ini, wakilnya Ridwan Kamil itu sepertinya akan diberikan kepada partai non-Kim supaya di antara mereka itu mau bergabung. Ada yang mau bergabung gitu dengan ya? Kim, betul, bergabung dengan Kim dan mau menjadi wakilnya Ridwan Kamil. Siapakah mereka? Mungkin kadernya PKS, mungkin kadernya PKB, dan mungkin juga kadernya dari Nasdem. Jadi ini kemudian bisa menjelaskan kenapa wacana Kim Plus itu bagian dari upaya untuk mengakumulasi begitu banyak kemenangan dan sangat potensial akan melawan kota kosong. Apakah ini salah? Enggak salah, karena membuat kekuatan yang besar itu kan tujuan dari sebuah kompetisi untuk menang juga. Yang salah itu jika partai-partai tidak berani bikin poros untuk menentang Kim, itu salah. Kenapa salah? Ini tentu
tidak akan ada kompetisi yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta, sehingga warga Jakarta kehilangan kemewahan untuk memilih calon kandidat yang memiliki rekam jejak, kompetensi, kapasitas, dan seterusnya di luar kubu Kim. Ini yang saya kira kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tak ada calon tunggal dan melawan kotak kosong di Jakarta. Saya khawatir begitu, Mas. Oke, tetap harus ada demokrasi, harus ada opsi kedua begitu ya, Mas Adi. Kalau dari kacamata Mas Adi, saya konfirmasi kalau gitu nih ke Mas Her. Kalau gitu, Mas Her, tadi Mas Adi sempat menyampaikan bisa saja wakil nanti dipilih justru dari partai-partai yang non Kim, di luar non Kim gitu ya, bisa dari tujuannya tadi jelas ya untuk memperbesar kekuatan. Dari kacamata Anda seperti apa nih kalau ternyata wakil yang dipilih justru dari non Kim? Mas Her tampaknya ke mute audionya, kami belum bisa menangkap suara. Ya begini, jadi memang kalau di Demokrat sendiri ada harapan agar kader kami bisa menjadi wakil gitu, untuk calon gubernur yang akan kami usung. Tapi kami juga tahu ya ada kepentingan yang lebih besar di luar itu gitu. Katakanlah kalau misalnya kita lihat bahwa kombinasi terbaiknya adalah misalnya dengan sosok-sosok yang bukan kader kami, ya kami pun memang akan sangat terbuka. Karena tadi tujuan utama kami adalah menang, itu saja. Yang kedua, bagaimanapun, apapun itu keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama. Jadi nggak ada tuh klaim-klaim sendiri, siapa mendadak mendeklarasikan, nggak ada. Ini nggak akan ada kayak gitu. Semuanya akan hasil duduk bareng. Nah yang ketiga, katakanlah misalnya ada teman-teman yang ada ini di luar Kim kemudian akan ikut bergabung bersama, bagi kami akan sangat baik. Jika memang misalnya katakanlah salah satu pembahasan atau kesepakatan, teman-teman ini misalnya PKB bergabung atau teman-teman yang lain bergabung, wakilnya ini ya, gitu. Ada kesepakatan seperti itu. Ya Pak Hasbullah kami terbuka aja, Pak Hasbullah kalau dari Demokrat silakan. Ya, kami bergabung bilang kalau ini wakil PKB ya kami terbuka, kami siap gitu. Tapi nanti itu semua hasil perbincangan bersama, bukan maunya kami saja gitu. Karena kan koalisi kan masih kesepakatan bersama. Oke, mumpung ada PKB nih Mas Her, ada Pak Hasbialo, kita langsung aja coba konfirmasi ke Pak Hasbialo. Pak Hasbialo, kalau ternyata bukan cuma diajak, tapi ternyata ini sudah ada kesediaan nih dari Demokrat juga nggak apa-apa katanya kalau wakil dari PKB atau dari partai non Kim gitu. Seandainya nih Pak Hasbialo bukan cuma diajak, tapi juga kemudian Kim menunjuk wakil untuk mendampingi Ridwan Kamil dari PKB. Sikap apa yang akan dilakukan oleh PKB? Akan bergabung atau tetap menyiapkan lawan untuk Ridwan Kamil? Saya sepakat dengan Bang Adi bahwa pilkada ini lebih bagus ada dua calon kan melawan kota kosong, karena tidak kita negara demokrasi, apalagi DKI Jakarta yang memang miniatur Indonesia. Dan juga andai kata PKB di bagaimana DKI bisa lebih bagus dari hari ini. Sampai hari ini saya katakan lagi bahwa PKB masih berkomitmen dengan Bapak Anies Baswedan, dan memang sangat disayangkan ada salah satu partai pendukung Pak Anies yang sudah mencalonkan Pak Anies dengan wakil tanpa bermusyawarah dengan pendukung Pak Anies, partai pendukung Pak Anies. Oke, terakhir saya mau mungkin untuk penengah ke Mas Adi. Mas Adi, sweetener untuk bergabung ke Kim Plus ini tampaknya cukup besar. Tadi bahkan kita dengar keterbukaan dari Demokrat sendiri, nggak apa-apa. Kalaupun ternyata wakilnya nanti dipilih dari non Kim, kan berarti ini pemanis nih, cukup menarik bagi partai-partai non Kim untuk kemudian bisa tertarik. Siapa tahu saja ada yang tergoda imannya kalau tadi kata Mas Adi, begitu. Dari kacamata Anda seperti apa ini? Sebenarnya nanti kita tinggal uji apakah partai-partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies ini istiqomah dan konsisten mengantarkan dukungan politiknya ke KPU Jakarta tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29 Agustus. Tanpa itu semua ya tentu dukungan itu hanya sebatas gosip belaka.
Karena memang 3 partai yang sudah menyatakan dukungan ke Anies, belakangan kan statementnya kadang belok-belok, kadang bersayap, dan kelihatan mulai oleng. Mari kita mulai satu persatu dari PKS. PKS itu biasanya cinta mati sama Anies Baswedan, tapi 2 hari lalu kita mendengarkan PKS itu memberikan deadline kepada Anies untuk mencari tambahan partai politik lain di luar PKS untuk menggenapi syarat sebagai calon gubernur. Kalau tidak terpenuhi, katanya PKS akan bikin plan yang kedua. Itu terjadi di Sumut. Kenapa PKS nggak jadi usung Edi Rahmayadi pada akhirnya ke Bobi? Karena Edi Rahmayadi dinilai tak dapat nilai tambah dari partai lain sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi itu ultimatum yang sepertinya akan terjadi di Jakarta. Kalau Anies kira-kira bakal dapat tambahan nggak dari partai lain? Ya tergantung Anies, bisa tidak meyakinkan partai politik yang lain. Nasdem misalnya sudah deklarasi dukung Anies. Tapi kan salah satu elit Nasdem yang lain mengatakan tak ada jaminan Anies akan mendapatkan dukungan dari Nasdem nanti di KPU. Kalau deklarasi, kalau dukung-mendukung itu perkara biasa. Yang paling penting itu adalah daftar tidak ke KPU. Begitupun dengan PKB. Setelah muncul proposal politik dari PKS soal duet antara Anies dan Sohibul Iman, sangat kelihatan sekali PKB sangat tidak happy. Dan bahkan belakangan kita jarang mendengar PKB itu kembali ngotot, kembali tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan PKB justru lebih intim dengan Mas Kaisang. Sehari 2 hari ini kan katanya ingin membangun kerjasama politik di Jakarta dan di Jawa Tengah. Bahkan pertemuan PKB dan Kaisang kemarin itu diyakini sebagai satu penebalan soal bagaimana kemungkinan PKB bergabung dengan Kim di Jakarta, yang itu artinya secara perlahan partai-partai yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan mundur secara teratur. Baik, Mas Adi, terima kasih. Kita lihat nanti perjalanannya seperti apa. Kita buktikan bersama-sama kekuatan keimanan dari partai-partai non-Kim, termasuk juga bagaimana kemudian Kim bisa menjaga soliditasnya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Adi, Mas Ser, terima kasih Pak Hasbialo, juga terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita 1 Sore. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan bagi yang sedang di perjalanan. Terima kasih.